Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan mengisi pengelolaan kinerja yang ada di Merdeka Mengajar. Kita klik dulu Merdeka Mengajar, kemudian kita klik di bagian pengelolaan kinerja. Lalu menuju ke guru, diklik sebagai pegawai. Nanti di sini kita akan lihat hasil dari observasi, persentasenya adalah 75%. Kita klik cek praktik kinerja. Kalau sudah mendekati 75%, maka kita akan menuju ke bagian akhir dari pengisian observasi ini, yaitu pembinaan kinerja, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Klik lanjutkan. Nah, isinya itu mengenai pilihan belajar, di mana pilihan belajar kita kemarin adalah mengenai aktivitas interaktif. Maka dari apa yang sudah kita pilih-pilih kemarin, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita isi. Yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Di sini saya menjawabnya. Yang pertama, mengembangkan pertanyaan pemantik yang mampu menstimulasi proses berpikir kritis dan interaksi murid, terkhusus saat kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu di bawahnya ada lagi pertanyaan. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Maka jawabannya menyusun pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan murid yang akan menstimulasi proses diskusi. Lalu saya akan meningkatkan proses pembelajaran yang kooperatif, melakukan pembimbingan bagi murid pada proses pembelajaran, termasuk dalam kegiatan diskusi kelompok dan memotivasi agar terlibat aktif, dan penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Lalu di pertanyaan berikutnya, apa tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? 1. Dalam kegiatan diskusi, bagaimana menstimulasi proses berpikir kritis bagi peserta didik yang kurang aktif dan jarang terlibat pada kegiatan diskusi. Yang kedua, bagaimana mengkondisikan murid untuk aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, manajemen waktu dan sumber daya. Lalu bagaimana cara Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Maka upaya perbaikan yang saya lakukan, 1. Senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat menstimulasi proses berpikir murid dan menjadi pembiasaan untuk setiap pembelajaran. 2. Komunikasi yang efektif antara guru dan murid. 3. Melakukan pendampingan belajar khususnya dalam diskusi kelompok dan menerapkan pembelajaran tutor sebaya. Nah, untuk bagian pilihan belajar ini sudah terisi ya, 4. Kemudian kita ke bagian pilihan belajar dari PMM. Kemarin kita mengambil kreativitas dan inovasi, kebinekaan, dan mendesain P5. Maka inspirasi baru yang saya dapatkan untuk pertanyaan pertama ini, saya banyak belajar dari kegiatan pembelajaran interaktif yang saya lakukan, terutama setelah mempelajari modul kreativitas dan inovasi. Lalu berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Saya mendapat umpan balik yang menyadarkan saya bahwa kegiatan diskusi yang melibatkan peran semua anggota kelompok membuat mereka lebih semangat dalam belajar. Lalu 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. 1. Memahami karakteristik setiap siswa yang beragam latar belakang. Manajemen waktu dan sumber daya. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru saat kegiatan pembelajaran.
Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Upaya perbaikannya, satu, dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran. Yang kedua, membagi waktu dengan baik dan mendahulukan yang menjadi prioritas. Yang ketiga, berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk saling belajar dan berbagi. Nah, ini adalah jawaban yang sudah saya tulis untuk bagian terakhir dari pengelolaan kinerja yang ada di bagian observasi. Kalau sudah, ini kita simpan draft, dan kalau juga sudah selesai dan yakin dengan jawabannya, maka bisa kita kumpulkan. Terima kasih.